Oke, kita mulai ya. Udah jam 8.30 pas. Dan kita jalan sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa salatu wa mamah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Apa kabar? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Saya juga melihat ada beberapa kan kita yang lagi di rumah sakit ya. Ada Bu Neneng yang mau kontrol suaminya, terus ada Bu Eka ya, kita doakan semoga keluarga kita semua juga sehat ya, seperti itu. Apalagi cuaca sekarang lagi ini ya, kurang bersahabat nih, hujan terus dari kemarin, ngecerp dari pagi sampai sore ngecerp terus. Gitu. Seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, kita sekarang alhamdulillah udah masuk di rukol pertama ya, untuk modul 1.2. Nggak kerasa ya, udah hampir 2 minggu, berarti kita ya perjalanan masih panjang lah, tinggal menyisakan 9 modul lagi, tapi insya Allah. Kalau kita lihat di jadwal itu kan rundown-nya itu kan per 2 minggu sekali ya, jadi setiap 2 minggu itu ya kita ini berganti modul, artinya kita kejar-kejaran dengan waktu. Makanya kenapa saya selalu pengen mendorong Bapak Ibu untuk sesuai target jadwal. Kalau nggak gitu nanti bakal keteteran. Seperti itu. Karena untuk PGP Angkatan 11 ini sepertinya tidak ada jeda. Kalau sebagian kan ada jeda ya, angkatan berapa kemarin tuh? 9. Biasanya angkatan ganjil, tapi alhamdulillah angkatan kita nggak ada jeda. Kalau di jadwal kan sampai Desember. Seperti itu. Jadi ya akan lumayan ini capek, tapi nggak apa-apa lah, semoga apa ya, perjuangannya itu bisa berbuah manis seperti itu. Udah hadir semua ya? Ada yang masih belum hadir? Untuk Bu Mimin masih ini Bapak, tadi mati lampu daerah Cikalong. Halo? Pakai Ya, HP aja nggak apa-apa? Ya. Boleh. On menuju proses ya. Bu Mimin. Sebentar. Saya mau share screen. Nggak nampak ya. Recall through. Oh ini udah. Ada kelihatan? Udah, ada share screen ya? Kelihatan apa? Ada Pak. Ada. Baik Bapak Ibu ya, selamat datang di ruang kolaborasi untuk modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak ya. Kita berada di sesi 1 ya untuk forum diskusi. Jadi untuk sekarang apa ya, poin utamanya itu Bapak Ibu melakukan diskusi ya. Nanti ada board ya. Kita dibagi ke dalam 3 kelompok seperti itu. Nah, untuk sesi pembelajaran kita masuk di Rukol, jumlah JP itu salah ya, itu 3 JP harusnya ya. Kalau 6 JP itu lama banget itu. Kita berarti 3 JP, berarti kalau kita konversikan sekitar 2 jam 15 menit ya. Kemudian untuk kompetensi lulusan,
guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian capaian umum modul yaitu Bapak Ibu menumbuhkan, nah ini poin pokoknya adalah profil pelajar Pancasila ya. Kemudian ada nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Artinya sebelum kita mengimplementasikan atau membuat output ya dari siswa untuk bisa menjadikan mereka seorang profil pelajar Pancasila, kita dulu sebagai guru penggerak harus memahami dulu materi dari nilai-nilai dan peran guru penggerak, seperti itu intinya. Kemudian capaian khusus modulnya yaitu memahami bahwa manusia memiliki daya untuk memilih atau choice theory ya, seperti itu. Memahami pentingnya menemukan motivasi intrinsik. Nah, ini adalah motivasi yang paling tinggi ya. Artinya motivasi yang memang berasal dari dalam dirinya. Artinya berusaha meyakini apa nilai-nilai yang dia yakini kebenarannya seperti itu. Jadi bukan atas dasar semacam rayuan, ancaman, ataupun imbalan seperti itu ya. Kemudian memahami bagaimana otak 3-in-1, kebutuhan dasar manusia dan perkembangan psikososial mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tumbuh dalam diri seseorang. Ya, itu ada ya di materi eksplorasi konsep. Bagian-bagian dari otak manusia ada yang otak reptil, otak mamalia, otak primata ya, dan otak leluhur manusia seperti itu. Kemudian memahami bagaimana nilai-nilai guru penggerak dapat menguatkan peran guru penggerak dalam membawakan perubahan pada ekosistem sekolah. Nah, ini yang penting ya. Artinya ada nilai dan outputnya ada peran seperti itu. Kemudian mengadopsi kebiasaan reflektif sebagai guru penggerak. Kemudian, nah ini untuk agenda 1-5 ya, mulai pembukaan, review pembelajaran modul, aktivitas sesi modul, refleksi, aktivitas pembelajaran 1, dan penutup. Kemudian untuk skenario pembelajaran, ya ini rundown-nya ya, seperti itu bisa di ini sendiri. Kemudian, nah ini tujuan pembelajaran kita adalah merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan berdiskusi tentang nilai dan peran guru penggerak yang disajikan dalam suatu tugas ya. Tugas tersebut bisa boleh yang sudah terjadi, artinya Ibu menggali lagi potensi apa yang ada dalam diri Bapak Ibu seperti itu. Apa yang pernah dilaksanakan, oh ternyata ketika kita sinkronkan, oh ternyata ini adalah salah satu poin dari nilai dan peran guru penggerak seperti itu. Dan saya yakin itu sudah terimplementasikan oleh Bapak Ibu di kelas ataupun di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, kemudian untuk kesepakatan belajar ya sama ya seperti kemarin ya. Kita tidak ada perubahan. Artinya selama kita mengikuti pembelajaran kelas ini kan semuanya fine-fine aja seperti itu. Kemudian, nah ini nanti kita refleksi dulu ya. Tapi sebelum refleksi untuk pembelajaran yang dieksplorasi konsep, silakan Bapak ada yang mau explicating dulu nggak? Biasanya dari Budian ya. Kalau dari teman-temannya itu dari Bapak Ibu mendorong Budian. Silakan Budian. Ya, Bapak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pemimpin ice breaking sama Dian lagi ya, Pak. Mungkin teman-teman yang lain nggak apa-apa. Apa-apa, Bu. Semangat. Ya. Hari ini kita akan tebak gambar. Nanti siapa yang paling cepat itu yang dapat poin ya. Izin share screen ya, Bapak. Soalnya pakai Canva.
Kelihatan semuanya. Apa sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu Dian. Sudah. Ya, kita akan tebak gambar bersama Ibu Dian. Oke. Ya, boleh suaranya diaktifkan ya untuk menjawab. Gambar pertama. Siapa yang mau jawab? Jambu. Jambu batu. Jambu. Jambu. Iya, Jambu batu. yang Jambu duluan batu. ya. Tadi udah ketahuan. Slide-nya ya. Lanjut, slide kedua. Udang rebus. Udang rebus. Udang rebus. Udah ngerebus. Udang Oh, rebus. jadi lapar, Bu. Ya belum sarapan nih. Rebus. Lanjut, slide ketiga. Daun bayam. Ayam. Nah, betul. Oh, iya. Daun bayam. Sehat nih. Lanjut. Tenaga listrik. Tenaga listrik. Nggak ketahuan yang jawab pertama. Tenaga listrik. Harusnya acungkan tangan dulu. Kita lanjut lagi, ada 20 gambar ya yang akan ditebak. Lanjut, ini apa? Tahi lalat. Betul. Siapa tadi yang jawab? Ya betul. Fitri ya. Kirain keju itu, Bu. Jadi keji ya. Tahi lalat. Lanjut. Jam tangan. Jam tangan. Bukan. Tangani. Dengan Tangani. Bukan. tantangan. Tantangan. Ya, pasalnya tantangan apa? Tantangan seru. Tangan seru. Tangan seru. Lanjut. Potongan. Diskon. Potongan harga. Nah, betul. Potongan Pak. harga. Yang bicara. Aduh, ya spesialis. Diskon. Diskon. Kayaknya. Lanjut. Alas kaki. Alas Ya, kaki. betul. Lanjut. Tong air ya? Bukan. Tuang air. Ya, betul. Pak Jajang hebat. Buang air. Tuang Tuang air. air. Tuh jalan. Satu Ya, jalan. betul. Satu jalan. Berjalan. Ayo jadi satu. Ini. Oke. Pisau tajam. Ya, betul. Pinter ya. Lanjut. Ayo. Mati rasa. Ya, betul. Mati rasa. Dirasa. Mati rasa. Lanjut lagi. Iga bakar. Betul. Iga bakar. Oh iya. Yang ini. Mari Mari makan. makan. Mari makan. Mari Berarti makan. Makan. Nah, Minas. Minat. Minasi uang. Minta. iya, betul. Minta uang. Minta uang. Yang ini. Imajinasi. Imajinasi. Nah, ini ya, Imajinasi. imajinasi. Lanjut. Akuntansi. Iya, betul. Akuntansi. Akuntansi. Masih 3 lagi. Ini
Buang. 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 Bangsat. Buang aja. Iya betul. Buang hajat. Apa? Jawabannya? Buang hajat. Buang. Buang hajat. Oh, Buang hajat. Ayo Pak Saleh. Pelangi seperti pelangi, seperti pelangi. Iya betul, Bu. Seperti pelangi. Udah yang terakhir. Aku sayang ayah. Pintar. Nah, sudah selesai, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi suaranya nggak keluar, jadi nggak masuk. Keren. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum keren warahmatullahi wabarakatuh. Dian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke ya, terima kasih untuk kemudian tepuk tangan ya Bapak Ibu. Oh iya. Itu tolong dibantu Bu Mimin. Itu kan sudah dikasihkan linknya ya. Itu aja apa? Coba bergerak ke daerah yang ada sinyalnya lah. Mungkin kampung sebelah atau gimana, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sebelum kita ini ke diskusi, ada refleksi dulu ya. Refleksi terkait hasil dari pembelajaran eksplorasi konsep Bapak Ibu kemarin ya. Seperti itu. Nah ini ya, untuk refleksinya saya sudah siapkan Padlet. Sebentar, kita kopikan dulu Padletnya. Sorry akan agak lama, ini agak pacul soalnya link yang harus dibukanya banyak karena kita membuka banyak bor ya. Seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke itu link padatnya ya. Langsung aja diisi semua ya. Langsung aja diisi semua. Dari keempat pertanyaan tersebut. Seperti itu. Sudah bisa diakses kah? Oh, mantu udah masuk. Oke ya, berhubung waktu sambil jalan aja ya. Silakan
kalau yang sudah mengetik ya, boleh mengutarakan pandangan atau pendapatnya ya. Seperti itu. Boleh silakan Pak Uman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengenai refleksi, jadi tentang menurut pendapat Anda, nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah apa? Yang pertama adalah yang mungkin muncul itu adalah kolaboratif ya, terus itu inovatif juga, dan yang intinya berpihak kepada anak. Cuman mungkin dari beberapa poin itu, ada beberapa yang belum kita laksanakan dan ada beberapa yang sudah saya laksanakan atau kita laksanakan. Itu mungkin Pak, beberapanya. Terus nilai-nilai yang pernah saya miliki atau lakukan adalah kolaboratif, jelaslah dengan teman sejawat ataupun dengan siswa. Jadi siswa itu kita anggap sebagai teman, bukan sebagai bawahan kita yang kita suruh-suruh, tetap menjadikan teman untuk bermain bersama dan belajar bersama. Terus inovatif ya, beberapa mungkin media, khususnya saya di SMK Pak, di SMK itu mungkin berbeda dengan di SMP dan SD, di mana mereka itu kadang-kadang hanya 5% Pak untuk fokus di awal KBM. Sisanya blank mereka. Cuman jadi kita memerlukan nih inovasi bagaimana membuat atau mengarahkan mereka supaya fokus begitu. Dan yang terakhir adalah berpihak pada siswa, ya jelas bahwa jarang mungkin sekarang pendidikan ceramah itu sudah membosankan ya, kita tinggalkan. Kebetulan saya di TBSM Pak, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Jadi kebetulan kita langsung praktekkan. Nah, untuk inovatif di sini saya sedikit gini Pak. Contohnya satu, saya ketika membahas tentang hukum Pascal. Kalau secara teoritis kan mungkin ada tekanan ya. Kalau secara teoritis di kertas ataupun di layar, ya mereka bingung. Saya membawa sebuah balon, Pak, balon tiup, saya tiup. Balon itu bawa ke kelas, ke tempat praktek, bahwa itu balon itu adalah gambaran hukum Pascal itu, dan itu ternyata berlaku di mana? Di karburator motor, Pak. Jadi karbu itu terjadilah hukum Pascal, di mana tekanan itu menekan ke semua arah. Jadi mereka paham, oh begini balon itu, dari balon itu dipindahkanlah ke karburator sepeda motor. Itu mungkin Pak dari saya. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uman ya atas tanggapannya, luar biasa Pak Uman ya. Jadi memang sebenarnya saya meyakini bahwa terkait poin nilai dan peran guru penggerak ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu ya. Tinggal lebih lagi mengeksplorasi terkait dengan istilah atau disiplin keilmuan yang lebih detail lagi, seperti itu yang dipelajari di modul ini. Oke, berikutnya baik, silakan yang kedua. Boleh dari siapa nih? Oh, Mas sudah. Bu Fitriani, silakan Bu Fitriani. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini seorang guru penggerak itu ya harus memiliki nilai apa sih yang menjadi landasannya, yaitu satu, pasti mandiri ya. Mandiri, guru harus memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan perubahan yang berarti bisa mengembangkan potensi yang ada di diri sendiri. Kedua, reflektif ya. Guru perlu melakukan introspeksi untuk memahami semua kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, tentu saja harus kolaboratif ya. Kolaboratif dengan rekan kerja untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan rekan kerja atau pemangku untuk kepentingan bersama gitu. Dan tentu saja inovatif, guru harus bisa menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat dan tentu saja berpihak kepada murid. Guru harus selalu mengutamakan kepentingan siswa mengacu pada kegiatan dengan penguatan nilai-nilai itu guru lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa dan bagaimana meningkatkan proses pembelajaran yang lebih efektif. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Fitriani ya atas refleksinya. Artinya memang saya juga meyakini bahwa Bu Fitriani itu sudah melaksanakan itulah. Tinggal nanti memperdalam lagi di modul sesi ini ya, di rukol ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu, silakan satu orang lagi ya untuk bisa melakukan refleksi terkait pembelajaran di eksplorasi konsep modul 1.2. Boleh Pak Jajang, boleh ya, silakan Pak Jajang. Siapa?
Baik, untuk yang pertama ya Pak, menurut pendapat saya nilai nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Di sini tertera ada 5 ya nilai-nilai guru penggerak dan perannya juga. Ada mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid, dan inovatif. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan ya. Dan di sini ada peran guru penggerak. Yang pertama itu ada menggerak komunitas praktisi. Nah, di sini guru penggerak harus memberikan dampak kepada guru-guru lain serta dampak kepada sekolahnya. Berarti seorang guru itu tidak hanya bergerak di dunia kerjanya, tapi juga harus bisa mengembangkan diri dalam komunitas pendidikan. Seperti kalau saya itu kan ada KKG, terus ada kegiatan-kegiatan komunitas belajar. Nah, di situ guru penggerak harus berperan aktif. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran. Berarti seorang guru itu harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik sesuai dengan teologi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Terus yang ketiga, peran guru penggerak itu mewujudkan kepemimpinan murid. Guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kekeluargaan antara guru dengan murid. Terdapat hubungan yang sangat erat, memiliki kedekatan yang sangat baik dan berlandaskan kasih sayang seperti orang tua dengan anaknya. Jadi orang tua atau guru itu di sekolah harus mempunyai rasa kasih sayang yang lebih terhadap muridnya. Dan peran yang keempat itu ada mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini nih yang paling saya inginkan gitunya, adanya kolaborasi terhadap guru di sekolah itu, karena memang kolaborasi itu sudah sedikit hilang Pak, adanya kesenjangan di sekolah antara guru. Nah, di sini guru penggerak itu harus berperan, harus bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi. Di situ menampilkan keterampilan yang memungkinkan seseorang bekerja sama dengan orang lain, guru dan pemangku kepentingan dalam dan di luar sekolah. Dan yang kelima itu, peran guru penggerak itu harus menjadi coach bagi guru lain. Nah, guru penggerak diharapkan mampu untuk melakukan perubahan di masing-masing tempat mereka mengajar. Dan guru penggerak itu harus memiliki program tersendiri untuk bisa melatih potensi kepemimpinan mereka untuk mampu membantu guru-guru lain di sekolahnya masing-masing. Nah, mungkin itu Pak untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jajang, luar biasa ya, komplit, lengkap. Jadi sudah menggambarkan pemahaman Pak Jajang ini udah mulai berkembang di modul 1.2 ini. Tadi poin yang saya tangkap dan Pak Jajang tekankan itu terkait dengan salah satu nilai itu kolaborasi ya. Memang ya saya juga sependapat dengan itu Pak Jajang terkait bahwa memang harus adanya kolaborasi antar kasejawat ya, di mana memang mungkin dimanapun ada ya, di setiap sekolah pun ada, atau di setiap institusi atau lembaga pun ada yang namanya kesenjangan dan sebagainya, atau adanya kurang kolaborasi antara kasejawat. Dan itu salah satu peran dari Pak Jajang nanti sebagai calon guru penggerak di sekolahnya untuk bisa merekatkan yang renggang itu ya, dan mendekatkan seperti itu sehingga bisa terjadi kekompakan, satu visi satu misi ya dalam program sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jajang, luar biasa ya, kita aplaus buat Pak Jajang, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah masuk di jam 9 ya. Kita masuk pada sesi Bapak Ibu diskusi ya, seperti itu. Ada waktu sekitar 90 menit. Nah, nanti ada pembagian kelompok ya. Saya buka dulu ke ininya apa? Akan ya. Jadi kita dibagi dalam 3 kelompok, 12 dibagi 3 berarti 4 orang ya, seperti itu. Sebentar. Nanti kelompok 1 masuk di bor 1, kelompok 2 masuk di bor 2, dan kelompok 3 masuk di bor 3 ya. Saya belum buka bornya ya. Sebentar, ini saya buka dulu untuk daftar kelompoknya.
Ini kan. Ada ya? Udah tampak ya. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya ya. 4 orang ya, Bapak Ibu. Semoga adil dan bisa diterima. Kemarin saya random aja berdasarkan ini angka. Untuk kelompok 1 ada Budian, Bu Ii, Pak Saleh, dan Pak Jajan. Kelompok 2 ada Pak Uman, Bu Fitri, Pak Nurrohman, dan Bu Eka. Kelompok 3 ada Bu Neneng, Bu Yayet, Bu Mimin, dan Pak Ahmad Yunijar. Seperti itu ya. Itu pembagian kelompoknya. Sebentar saya buka dulu breakout room-nya ya. Oh, Bapak Ibu, coba masuk aja ke breakout room masing-masing. Kayaknya sudah bisa. Cuman saya mau ini dulu mau membuka board dari sini supaya bisa direkam seperti itu ya. Siap, Pak. Masih. Di sini keluar dulu mungkin ya, Pak. Boleh, silakan. Izin keluar, Pak.
Halo Bapak Ibu, kedengaran semuanya? Halo Bapak Ibu. Halo, untuk ini untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Oh, saya nggak bisa langsung dari sini nih. Untuk penugasannya sesuai dengan instruksi yang ada di itu ya, Bapak Ibu ya, di instruksi di LMS seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dari kelompok Bapak Ibu ini menggali potensi yang sudah ada terkait dalam diri Bapak Ibu. Kemudian nanti di akhir disepakati satu apa yang mau ditampilkan, seperti itu ya. Terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Misalkan nilainya apa yang mau ditonjolkan dan perannya apa yang mau ditonjolkan, silakan nanti dituangkan berdasarkan kesepakatan. Harus ada contoh kegiatan ya. Contoh kegiatan misalkan apa? Silakan aja sepakati, misalkan Budian pernah ini, Pak Saleh pernah ini. Oh, yang paling cocok yang mana? Silakan aja. Tapi yang jelas, ya, tapi yang jelas semuanya harus paham terkait dengan apa kegiatan tersebut. Misalkan walaupun yang diambil ini contohnya dari Budian misal kegiatan, kelompok yang juga harus paham seperti itu. Ya. Boleh kalau ini, tapi kalau lebih baik sih salah satu biar nggak terlalu panjang dan lebar lah. Tapi kalau mau banyak silakan, lebih bagus misalkan dari semua nilai ini ditonjolkan, dari semua peran ditonjolkan seperti itu. Tapi kan kalau instruksi di LMS itu kan pilih salah satu aja yang paling kuat di mana. Seperti itu ya. Ya, silakan aja berekspresi Bapak Ibu. Baik ya, saya lanjut ke kelompok yang lain. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini kelompok, bentar, sebentar.
Oh, mantap, ada itunya. Ada gambar semuanya. Cuman hiji deui sahanya penampakan. Itu berlimanya, Bu. Bukan? Yang berempat, Bu. Ya, nggak apa-apa. Beda. Iya, nasi penampakan hiji cenah. Apa dipotong aja gitu ya? Nggak apa-apa. Jadi hasil. Nah, Nggak oh iya apa-apa, bisa-bisa. Bu. Udah apa tah? Leres pemisahan pasir Ini lima. hasil. Leres. Itu saya tahu. Terus mewakili dari grup gitu, dari kelompok. Terus mana dia tanya? Terus main tambur teman-teman ya. Terus tuh. Iya no halaman 14 naon eta? Kosong eta 14. Pak Saleh, banyak Pak Saleh. Nah, mantep ini. Tuh, Bapak mah aya foto-fotona abdi ka mana nya? Iya Pak Saleh iya halaman 14 tambahan deui naon apa bade di eta? Itu aya nanaonna. Tambahan. Bentar Bu lagi dicari dulu fotonya. Oh, lagi dicari dalam proses. Menawi teh bilih hilap gitu. Mantap nih seueur kitu Pak Saleh eta na. Iya aya nama kedah dipoto wae tiap nanaon ge momen nya periogi gini kan. Siapa? Iya, Pak. Baik, Pak. Apa mau foto-foto ini yang tadi non katanya ini teh ya refleksi yang, Bu. Yang perlu dikembangkan. Aku udah dikembangkan fotonya mana gitu? Siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan. Tamano, iya pesan singkatnya. Itu pesan singkat kumaha maksudnya disarankan tuh Bapak menawi tuh. Bapak Akhir. Ya mending dari masing-masing dari kita ambil aja yang kira-kira kekurangannya Bu, biar adil. Kalau tadi kelebihan dari masing-masing kita, sekarang kekurangan dari masing-masingnya. Nah, boleh. Jadi menilai diri sendiri aja lah gitu ya Pak. Iya. Soalnya susah menilai orang lain. Itu 2 slide apa 1 slide kan penuh tema. 1 slide aja di kesimpulan. Tak satu-satu ya ini Pak. Ternyata nami merenya di luarnya. Jadi ada 4 aja. Ya. Ini yang keempat ya berarti.
Itu kekurangannya dari kolaboratifnya terapi di Nusanes. Dari yang lainnya. Kolaboratif kan kelebihannya, yang diangkat itu Ya. kelebihannya di Oke. kolaboratif, yang kekurangannya sip. dari yang itu berarti. Oke. Gini ya. Allah. Ya.
Linknya tidak terlihat, Pak. Pak, mohon izin link feedbacknya boleh dikirim ulang. Halo, jelas? Kedengaran Bapak Ibu ada? Bapak maaf, Halo. linknya nggak ada ya, Pak. Halo. Kedengaran kan Bapak Ibu? Iya, Udah jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Alhamdulillah ya, untuk sesi diskusi pengerjaan tugas ya, berjalan lancar ya. Saya lihat semuanya aktif ya. Udah terlihat lah Bapak Ibu sekarang sudah mulai terbiasa lah dalam menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran ya. Udah mulai terlihat perkembangannya seperti itu. Bapak Ibu, nah sekarang kita kan waktu sudah siang ya, kita sebentar lagi ya. Sebelum kita penutupan ya, kita lakukan refleksi dulu ya terkait pembelajaran diskusi yang barusan Bapak Ibu kerjakan di boardnya masing-masing seperti itu. Nah, di linknya sudah saya share ya tadi di chat box. Belum muncul, Pak, nggak Belum ada. muncul. Tapi sudah ada yang mulai sudah ada mulai yang isi tadi. Nah, itu saya kirim ulang lagi ya. Ada ya? Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke Padlet ya dan menuliskan refleksi pembelajaran ini terkait ada 4 pertanyaan yang ada di Padlet tersebut seperti itu. Silakan Bapak Ibu.
Ini sudah mulai banyak ya Bapak Ibu yang sudah mengerti jawaban. Gimana perasaan tadi diskusinya Bapak Ibu? Saya lihat ramai banget kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sambil jalan ya, kita mulai saja. Silakan Bapak Ibu yang mau ini memberikan refleksi terkait kegiatan hari ini. Saya berharap yang belum ya, yang belum ini. Silakan bagi yang mau raise hand aja ya. Budian, boleh Budian memberikan refleksinya Budian terkait pembelajaran barusan. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Menurut saya yang saya pelajari dari forum diskusi hari ini, saya menjadi lebih tahu mengenai peran dan nilai guru penggerak. Ternyata itu ada reflektif, inovatif, kolaboratif, pembelajaran yang berpihak pada murid, serta reflektif. Menurut saya sendiri, ternyata selama ini tidak saya sadari, saya sudah ada beberapa yang sudah saya lakukan di sekolah mengenai peran dan nilai guru penggerak tersebut. Mungkin di antaranya itu ada kolaboratif, inovatif, sama mandiri. Mungkin hal yang perlu saya kembangkan dari peran dan nilai guru penggerak tersebut dari reflektif yang menurut saya kurang gitu Pak kalau di sekolah saya. Sama mungkin pendidikan yang berpihak kepada murid itu yang mungkin nanti perlu saya kembangkan di sekolah. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Budian. Ya. Saya juga yakin ya, pastikan sebenarnya nilai-nilai tersebut sudah tertanam pada diri Bapak Ibu ya, seperti itu. Cuman mungkin belum menyadari atau memang belum tahu. Nah, di modul 1.2 ini, ya, setidaknya kita belajar bisa tahu kita sudah ada di nilai yang mana sih, yang sudah dilaksanakan atau yang belum, atau yang masih kurang, seperti itu. Baik, terima kasih Budian ya, luar biasa atas refleksinya. Silakan yang lainnya Bu Yayat, boleh Bu Yayat. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Dari forum diskusi yang sudah dilaksanakan tadi terkait nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada gitu ya, dari mulai mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini memang secara tidak sadar gitu ya, di keseharian kita memang sudah melakukan gitu, tapi ada juga dari nilai-nilai tersebut yang memang masih harus dikembangkan juga gitu oleh saya pribadi dan oleh sekolah gitu ya, tentunya di lingkungan sekolah yang yang sudah terasa gitu, yang sudah dilakukan itu dari nilai kolaboratif gitu, yang memang baik dengan teman sejawat, kemudian dengan pimpinan gitu ya, dengan murid-murid juga gitu, yang ini sudah secara sadar gitu, ini sering kita lakukan gitu, sering saya lakukan gitu. Dan yang harus dikembangkan, yang harus saya coba pelajari lebih mendalam gitu, ini yang reflektif gitu, yang memang masih harus masih harus upayanya gitu, harus ditingkatkan gitu untuk melakukan reflektif ini gitu. Kemudian dari yang sudah bahas juga tadi gitu, bagaimana kita menyepakati nilai guru penggerak ini yaitu di kolaboratif gitu. Itu Bapak. Dan sangat menarik itu. Jadi dari obrolan tadi kita bisa bertukar pikiran gitu. Kemudian berbagi pengalaman juga. Iya, terima kasih Bu. Seru ya tadi. Ramai agak lecok.
Iya, Pak. Seperti itu. Iya, sama ya poinnya tadi terkait apa yang disampaikan Bu Dian. Ada nilai-nilai yang sebenarnya sudah dijalankan seperti itu. Tadi Bu Yayet menyebutkan bahwa ternyata terkait dengan reflektif ya seperti itu dan kolaborasi. Baik, berikutnya ada Bu Neneng, silakan Bu Neneng. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait refleksi dari kegiatan tadi, diskusi yang dipelajari di sini yaitu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Jadi sebetulnya ya tadi seperti yang disebutkan oleh Bu Dian dan Bu Yayet, sebetulnya dalam keseharian kita sudah melakukannya, tapi mungkin ada beberapa yang harus ditingkatkan. Terus selanjutnya perasaan ketika mengikuti forum diskusi tadi, alhamdulillah semakin bertambah silaturahmi juga, dan juga kita semakin sadar kalau setiap kegiatan yang melibatkan kita harus selalu eksis dan selalu ada dokumentasi gitu. Jadi harus setiap kegiatan itu harus selalu ada fotonya. Jadi tidak tadi kan nyari foto sampai bisa nyari foto. Nah itu berarti dari mulai sekarang kita harus rajin mengambil dokumentasi. Dan yang menurut saya paling menarik itu yaitu ketika kita menentukan apa nilai yang harus kita tingkatkan dan apa nilai yang menonjol dalam diri kita. Dan hal yang bisa diterapkan yaitu adanya kolaborasi dan diskusi dengan teman sejawat. Itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih benar yang menarik ya. Terkait Ibu tadi menyampaikan juga bisa bersilaturahmi. Ya betul. Seperti itu ya. Jadi mempererat ini juga ya antar sesama kelompok seperti itu. Ini udah pada ngumpul belum di apa? Di Purwakarta? Udah pernah ketemuan kopdar atau sebagainya? Belum, itu aja pas Loka kemarin, Pak. Loka aja, Pak. Iya, boleh coba pas waktu libur kalau ada waktu senggang bisa sambil ngaliwat dan sebagainya. Ya, boleh itu. Nanti Bapak diundang ke sini dari Garut. Iya, baik, insya Allah Bu, kalau ada waktu kita dan Garut aja memperpanjang. Gitu. Boleh, ayo. Garut. Iya, terima kasih Bu Neneng ya. Tadi terkait silaturahmi ya betul ya. Silaturahmi itu adalah bagian dari kolaboratif juga ya. Tadi kan sudah mulai kelihatan wah setelah galecok seperti itu ya. Udah mulai ini paham dalam pengerjaan tugas. Kemudian terkait betul memang setiap kegiatan Bu Neneng itu harus ada dokumentasi ya. Dia menjadi proven atau bukti atau evidence seperti itu. Jadi ketika ada apa-apa di kemudian harinya atau ada pertanggungjawaban semuanya enak kalau ada ini. Kalau ada apa ya dokumen seperti itu. Oke, terima kasih Bu Neneng ya. Satu orang lagi ya. Boleh dari Bapak-bapak ya. Saya belum mendengar suaranya ini nih. Bapak kita ini nih. Pak Nur Rahman. Silakan Pak Nur Rahman. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Dari hasil diskusi pagi ini alhamdulillah Bapak ya. Jadi mungkin yang selama ini kan kadang-kadang ketika kita di lapangan ya Pak ya antara guru SD dengan guru SMP dengan guru SMA itu terjadi sedikit kurang komunikatif karena mungkin faktor entah dalam diri saya sendiri atau mungkin yang lain. Jadi antara guru SD dengan SMP itu ada sedikit rasa canggung, guru SMP dengan guru SMK itu ada rasa canggung. Tapi di guru penggerak ini alhamdulillah hubungan kami saya merasakan ternyata yang selama ini saya anggap itu salah gitu. Ternyata guru SD dan guru SMA itu juga enak untuk berkomunikasi, humanis seperti itu dari hasil diskusi pagi ini yang saya rasakan. Kalau masalah materi itu hampir sama dengan keterangan dari CGP yang sebelumnya. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya terima kasih Pak Nur Rahman. Iya betul ya. Jadi memang di PGP ini kan kita di ini ya dicampur istilahnya mulai dari tingkat SD, TK ya, dari TK ada kadang-kadang TK, SD, kemudian SMP, SMK, SMA dan SLB seperti itu. Itu
Artinya banyak yang bisa dijadikan pembelajaran ya, terutama bagi saya pribadi juga sama seperti itu. Pas pertama mengikuti kegiatan guru penggerak, banyak pelajaran yang bisa saya ambil terutama dari guru-guru SLB dan guru-guru SD ya. Karena kan lebih ke mereka guru kelas ya, seperti itu ya. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan pas saya juga PI itu. Oh, ternyata saya banyak belajar dari Bapak Ibu guru penggerak tersebut seperti itu. Artinya kan di sini kan kita memang menggunakan metode andragogi ya, pembelajaran yang memberdayakan, orang dewasa yang memberdayakan. Artinya kita memang saling belajar satu sama lain di sini, saling menimba ilmu, karena saya yakin Bapak Ibu di sini adalah sumber ilmu seperti itu ya. Makanya kan kenapa selalu ada forum diskusi, kenapa ada selalu forum refleksi, karena akan saling memberikan pandangan dan akan menghasilkan sebuah ilmuwan yang baru seperti itu. Ya, terima kasih ya. Seperti itu artinya tidak ada sekat lah antara guru TK, SD, SMP, SMK, SMP atau SLB seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nur Rahman atas refleksinya luar biasa. Bapak Ibu, terkait di LMS ya, ada tugas surat ya. Di situ kan ada ya. Nah, ini nih. Saya lihat. Pesan singkat ya Pak? Iya, surat ya, pesan singkat seperti itu. Nah, ini tugas 2 refleksi. Nah, ini mas silakan saja Bapak Ibu mengirimkan ke satu anggota kelompoknya ya, melalui WA silakan seperti itu. Siapa atau satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Perlu ya. Apakah nilai itu misalkan dari kelima nilai itu dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok. Tuliskan dalam bentuk surat terima kasih, ada ini ya, ada umpan balik lah, umpan balik berdasarkan kategori efik ya, ada terima kasih, ada persamaan, ada komitmen seperti itu, dan ada apresiasi juga ya pada rekan Bapak Ibu tersebut. Nah, untuk nantinya kan dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat, entah itu SMS, WA, chatbox dan sebagainya ya, seperti itu. Silakan aja itu ya. Bapak Ibu, untuk tugas berikutnya kita akan rukol di hari Senin ya, kalau di jadwal di hari Senin seperti itu. Kita ambil kesepakatan mau jam berapa ya. Kalau hari Senin itu masih libur kah sekolah? Sama ya, masih libur? Masih Pak, masih libur Pak. Pagi aja Pagi lagi Pak. Pagi aja Pak. Boleh pagi lagi. Boleh. Gimana kesepakatan saja saya mah ya, bebas lah pokoknya mah. Seperti itu. Misalkan paginya mau jam berapa Bapak Ibu? Jam 9 ya? Hari Senin lah ya, besok mah ya kita nggak 8.30 Pak. Ya pokoknya antara itu aja ya, 8.30 sampai jam 9 seperti itu. Iya. Karena kan itu juga terkait dengan kesiapan Bapak Ibu dalam presentasi seperti itu. Karena kan pasti saya yakin hari besok tuh weekend ini Bapak Ibu ada yang mengerjakan tugas nih, seperti itu ya. Nah, jadi ya kita fleksibel antara jam 8:30 sampai jam 9 ya, seperti itu. Nantilah berkabar di WA ya. Ya silakan Bu Dini. Ya Bu Dian, punten. Bapak izin bertanya, untuk Silakan. tugas yang refleksi tadi yang mengirim pesan singkat itu nanti dilampirkan ke slide untuk presentasi apa gimana? Boleh dilampirkan, boleh. Silakan. Oh ya, terima kasih Pak. Seperti itu. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi selain dari Bu Dian? Silakan. Kalau tugas satunya berarti yang barusan kita kerjakan ya Pak, bersama Ya. kelompok. Ya. Ya, betul itu, seperti itu. Jadi nanti akan kita presentasikan di recall yang kedua ya. Hari Senin insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Seperti itu, lancar kegiatan. Dan saya sudah membaca sebagian yang eksplorasi konsep. Alhamdulillah tugas ABCD sudah semua mengisi ya. Seperti itu, tinggal saya nanti memberi umpan balik. Saya belum sempat kemarin yang ada kegiatan, terus ke Bandung dulu. Seperti itu. Nanti ada daftar ya yang eksplorasi konsep dan sekarang recall yang ke-1 ini 1.2. Baik Bapak Ibu, cukup ya karena kita sekarang udah siang menjelang Jumatan untuk Bapak-bapak.
Seperti itu. Nah, sebelum ini biasa ya kita foto bersama. Silakan dibantu siapa yang mau capture ya. Bentar saya inikan dulu ini. Dan semua open cam ya, silakan. Terima kasih ya buat Bapak Ibu dan para Bapak pendamping seperti itu yang sudah menemani Bapak Ibu dalam kegiatan belajar ya di pendidikan guru penggerak ini. Semoga semua yang penting lancar, sehat, itu Bu yang paling mahal ya. Amin. Silakan. Yang pertama yang mau bantu capture siapa? Dian nih. Silakan kemudian. Gaskeun kemudian. Gaskeun kemudian lah. Oke. 1, 2, 3. Kirim dulu. Siap. Tekan awas ya. Gaya bebas kemudian dipandu. Kenapa WA-na masih muter? Tuh Bu Fitrian ngotos kita tadi. WA-na masih muter. Saya taruh di infus Bu Eka, siapa? Yang di infus Sudah belum di fotonya? Belum, bentar Bu, mau kirim dulu yang satunya. Putranya yang sakit. Oh, putra Bu Eka. Mohon. Oh, kena ini sakit apa? Tadi dia pas itu kan buka kamera tadi kelihatan gitu putranya di rumah sakit. Sakit naon Pak? Sing yang damang ya seperti itu. Mudah-mudahan yang damang lah. Mohon amin. Amin. Sadayana orang keluarga sing sarehat. Sok mangga Bu Dian. 1 kali lagi, 1. Ya bebas ya. Ya bebas. Dihitung kemudian. 1, 2, 3. Dah. Oke ya. Baik Bapak Ibu silakan Pak Uman punten dipimpin doa ya dan kita doakan juga keluarga Bapak Ibu yang lagi sakit semoga cepat pulih. Oke, terima kasih Pak Bapak Ibu semua, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa duhina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka al-ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati umul Quran al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Senang saya bisa recall di pagi hari ini. Semoga semuanya sehat, tugasnya lancar, seperti itu ya. Keluarga yang sakit segera sembuh, seperti itu. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak-Bapak pendamping yang sudah berkenan andil dalam kegiatan ini. Kemudian mohon maaf jika ada kesalahan tata kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Mangga silakan. Sama-sama. Terima kasih. Izin. Semoga sehat Bu Eka. Amin.